Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani dengan NIM 22086043 dari jurusan Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan membuatkan video untuk tugas administrasi pendidikan dan supervisi pendidikan. Jadi, yang pertama, administrasi dan supervisi pendidikan. Oke teman-teman, kita tentu sudah tidak asing lagi mendengar istilah administrasi, kan? Dan kita juga sering juga mendengar di perkantoran, rumah sakit, ataupun di sekolah. Tapi, teman-teman tahu nggak sih apa sebenarnya konsep dasar administrasi serta apa manfaatnya administrasi sebagai seorang penduduk di masa depan? Untuk itu, di video kali ini mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, definisi administrasi. Apa itu administrasi? Secara harfiah, administrasi berasal dari bahasa Latin ad dan ministro, yang berarti melayani, membantu, memenuhi, serta menyelenggarakan. Sedangkan secara terminologi, administrasi berarti segenap proses atau kegiatan untuk mengelola sumber daya yang disebut dengan sumber daya 7M dan I1. Apa saja yang termasuk dalam sumber daya 7M dan I1 tersebut, yaitu manusia, uang, mesin, pemasaran, bahan, metode, serta waktu. Sedangkan yang termasuk dalam sumber daya I1 adalah informasi. Proses pengelola sumber daya tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, lantas mengapa harus ada administrasi? Apa jadinya suatu lembaga atau organisasi tidak menerapkan konsep administrasi? Oke, jadi teman-teman, jika suatu lembaga atau organisasi tidak menerapkan konsep administrasi dalam menjalani tugasnya, maka sumber daya yang disebutkan tadi tidak akan dapat mencapai tujuan lembaga secara efektif dan efisien, karena tidak dikelola dengan baik, sehingga sumber daya tersebut hanya akan menjadi sebuah momok, bahkan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa saja meledak dan menghancurkan lembaga tersebut. Karena itulah suatu lembaga atau organisasi memerlukan penerapan konsep administrasi untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien. Nah, dari penjelasan sebelumnya, saya mengatakan bahwa administrasi itu merupakan suatu proses pengelolaan, maka apakah menurut teman-teman sama istilah administrasi dengan istilah manajemen yang sering teman-teman dengar? Secara umum, definisi administrasi dan manajemen hampir-hampir mirip keduanya. Sama-sama berfungsi sebagai to control atau untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu. Namun, dalam prakteknya, penggunaan istilah administrasi dan manajemen memiliki perbedaan. Istilah administrasi lebih cocok digunakan untuk lembaga pemerintahan yang tidak mencari keuntungan atau profit oriented dan lebih mengutamakan kepentingan sosial. Contohnya, rumah sakit, kantor camat, kantor KUA, dan lain-lain. Sebaliknya, istilah manajemen lebih sesuai digunakan untuk lembaga swasta yang mencari dan mengutamakan keuntungan komersil atau profit oriented. Nah, karena karakteristiknya yang lebih mengutamakan kepentingan dan keuntungan komersil, maka seorang manajer cenderung lebih bersifat memerintah, berkuasa, dan hanya memikirkan bagaimana cara agar keuntungan konsernnya meningkat.
Seorang manajer biasanya memberikan masalah kepada anggotanya dan meminta anggotanya tersebut untuk menyelesaikan masalah. Berbeda halnya dengan seorang administrator atau lebih sering disebut dengan leader. Seorang administrator seharusnya tidak bersifat memerintah, melainkan melatih, membimbing, dan mencari solusi bersama-sama untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien. Oke, sekarang teman-teman sudah paham kan apa konsep dasar administrasi? Selanjutnya, mari kita bahas tujuan serta manfaat administrasi dalam dunia pendidikan. Jadi, yang pertama, terwujudnya proses belajar yang bermakna. Dengan adanya administrasi dalam dunia pendidikan, peserta didik dan guru lebih mengembangkan potensi yang ada di dirinya. Kenapa? Karena dengan adanya administrasi tadi, segala sumber daya yang ada termasuk guru dan peserta didik, itu dikelola dengan baik untuk dapat mengeluarkan segala potensi terbaik yang ada di dirinya. Tujuan dan manfaat lainnya adalah memiliki kemampuan manajerial lembaga pendidikan yang menerapkan konsep administrasi dalam melaksanakan tugasnya. Memiliki kemampuan mengelola sumber daya 7M dan I1 itu dengan baik untuk mencapai tujuan yang efisien selain untuk mengatasi masalah untuk pendidikan. Penerapan konsep administrasi dalam dunia pendidikan juga bertujuan untuk sebagai perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Oleh karena itu, sebagai seorang mahasiswa, mempelajari administrasi pendidikan dapat membantu melatih mahasiswa untuk merencanakan pendidikan yang merata di masa depan. Pendidikan yang bermutu dan pendidikan yang relevan dan akuntabel. Tujuan dan manfaat penerapan administrasi dalam dunia pendidikan yang terakhir adalah meningkatkan citra positif pendidikan melalui pembelajaran administrasi dan supervisi pendidikan ini, maka akan meningkatkan branding positif pada mahasiswa, sehingga setelah lulus dari kampus, mahasiswa akan benar-benar diakui dan dibutuhkan masyarakat. Setelah mengetahui tujuan dan manfaat dari administrasi pendidikan, selanjutnya kita bahas mengenai lingkup fungsi administrasi pendidikan. Menurut Hartzell and Peace, terdapat 4 lingkup fungsi administrasi atau manajemen pendidikan. Yang pertama, plan. Merencanakan yang terkait dengan sumber daya 7M I1. Yang kedua, motivasi. Memotivasi agar sumber daya dapat berjalan. Yang ketiga, organisasi. Memikirkan cara mengelola sumber daya. Yang keempat, kontrol. Kontrol adalah mengatur dan mengelola sebaik mungkin agar sumber daya berjalan. Jadi, keempat fungsi tersebut saling berkaitan dan merupakan tugas kita sebagai mahasiswa apabila kita besok masuk dalam dunia kerja dan mengelola pendidikan secara langsung, baik itu di sekolah maupun di perguruan tinggi. Jika kita berbicara mengenai administrasi, administrator, manajemen, dan manajer, tentu kita akan berbicara jika mengenai profesi. Jadi, definisi profesi ini menurut etimologi, profesi dalam bahasa Inggris berarti mengakui adanya pengakuan kemampuan dalam melakukan suatu pekerjaan. Dan menurut terminologi, suatu pekerjaan yang mempermasyarakatan pelakunya melewati suatu pendidikan tinggi dalam pelaksanaan tugas memerlukan dan teknik-teknik tertentu. Apa sih maksud dari profesi? Profesi itu berarti suatu pekerjaan yang mengharuskan, yang mempermasyarakatkan pelaku untuk melewati, menempuh
pendidikan tinggi. Yang selanjutnya, suatu konsep yang harus teman-teman ketahui. Profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Suatu konsep yang harus teman-teman ketahui karena profesi memiliki karakteristiknya tersendiri yang membedakan dari pekerjaan lainnya. Pendidikan secara langsung, baik itu di sekolah maupun di perguruan tinggi. Jadi, yang mempunyai ciri-ciri profesi. Lantas, bagaimana ciri-ciri suatu pekerjaan layak disebut sebagai profesi? Pekerjaan memiliki fungsi sosial signifikan. Pekerjaan menuntut keterampilan tertentu melalui proses pendidikan dan pelatihan khusus. Pekerjaan didukung oleh disiplin ilmu tertentu yang menjadikan secara efisien dan relatif. Memiliki kode etik profesi sebagai pedoman perilaku anggota dan memperoleh imbalan finansial dan masyarakat. Dapat beberapa istilah yang berkaitan dengan profesi yang sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, profesional. Orang yang menyanding suatu profesi. Yang kedua, profesionalisme. Sikap mental dalam bentuk komitmen pada anggota profesi. Yang ketiga, profesionalitas. Adalah kualitas sikap para anggota profesi. Baik, terima kasih. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini dulu pembahasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.